Selamat pagi teman-teman dan Bu Mevi sekalian. Perkenalkan, nama saya Michael Emmanuel Kara. NRP saya 161131001, jurusan saya Sistem Informasi. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang atau mereview video yang sudah kami buat, yaitu video tentang komunikasi verbal. Untuk bagaimana sih komunikasi verbal itu seperti apa diimplementasikan di luar, di dunia nyata. Langsung saja saya persilahkan Muhammad untuk mempresentasikan atau menjelaskan apa itu komunikasi verbal. Untuk waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudiasmi dari Prodi Manajemen Informatika dengan NRP 201221025. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menempati porsi yang sangat besar, karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal, dengan harapan komunikan, yaitu baik pembaca atau pendengar, bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Contohnya tidak lain adalah komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan media seperti seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Sedangkan verbal yang secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan ialah seperti media surat, lukisan, gambar, dan grafik lain sebagainya. Komunikasi verbal juga sering disepadankan dengan bahasa. Mengapa seperti itu? Karena bahasa dapat dianggap juga sebagai suatu sistem kode verbal. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami oleh suatu komunitas. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi komunikasi verbal antara lain sebagai sarana pengembangan bahasa, karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang bermunculan dan perlu diidentifikasi. Komunikasi verbal menggunakan bahasa, dan karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan beberapa hal. Alat sosialisasi yang efektif, karena komunikasi verbal mudah digunakan, seperti menyampaikan maksud, banyak digunakan dan fleksibel. Penamaan ini memudahkan untuk mengidentifikasi sebuah objek sebagai alat pertukaran ide dan alat intonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya San Askari dari Prodi Manajemen Informatika. NRP saya 201221022. Di sini saya akan menjelaskan contoh komunikasi verbal. Contoh komunikasi verbal bisa melalui lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan menggunakan media seperti seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon, atau juga bisa seorang guru yang mengajar di kelas. Guru memberikan materi terhadap siswa dan siswa tersebut menanyakan materi yang tidak dipahami, atau juga rapat atau diskusi, dan juga bisa orang tua dan anak. Orang tua dan anak membicarakan tentang pekerjaan, sekolah, kesehatan, dan lain sebagainya.
Kemudian, komunikasi verbal melalui tulisan. Melalui tulisan ini dilakukan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Contohnya media surat, lukisan, gambar, grafik, atau juga seseorang yang chatting melalui smartphone dengan orang lain. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang apa itu komunikasi verbal, fungsi komunikasi verbal itu apa, dan bagaimana apa contoh dari komunikasi verbal, atau bisa diartikan tuh bagaimana komunikasi verbal itu bisa dilakukan atau caranya bagaimana jika diterapkan di dunia nyata. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Saya harap informasi yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk yang mau melakukan komunikasi verbal. Baik, jadi sekian dari kami. Selamat pagi.